Terus selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sastra. Di sini nama saya itu Desi Febirosa Indah dengan NPM 2188-2011A 226140. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul pelanggaran prinsip kerjasama tokoh bipolar disorder dalam film Kukira Kau Rumah karya pengusaha Perspektif Grace. Di sini pada bab 1 pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Di sini film Kukira Kau Rumah menggambarkan tokoh utama yang mengalami gangguan psikologi yaitu bipolar disorder. Sedangkan bipolar disorder sendiri yaitu mempengaruhi interaksi sosial dalam berkomunikasi yang berakhir pada konflik dan kesalahpahaman antar tokoh. Nah, di sini film Kukira Kau Rumah juga menampilkan banyak problematika dalam komunikasi yang membuat film tersebut cukup unik sehingga menunjukkan daya tarik. Nah, di sini dari film Kukira Kau Rumah salah satu daya tariknya yaitu film Kukira Kau Rumah merupakan film yang dirilis pada tahun 2022 dan juga sudah ditonton lebih dari 1,8 juta orang dan ditonton 300.000 orang dalam 2 hari. Nah, serta film Kukira Kau Rumah juga mendapatkan meraih penghargaan FFI Award yaitu Festival Film Indonesia dan juga Festival Muri yaitu Museum Rekor Indonesia. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah pelanggaran prinsip kerjasama tokoh bipolar disorder dalam film Kukira Kau Rumah. Dan rumusan masalah tersendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu bentuk pelanggaran prinsip kuantitas dalam komunikasi tokoh bipolar disorder pada film Kukira Kau Rumah. Rumusan masalah yang kedua yaitu bentuk pelanggaran prinsip cara dalam komunikasi tokoh bipolar disorder pada film Kukira Kau Rumah. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bentuk pelanggaran prinsip lainnya dalam komunikasi tokoh bipolar disorder pada film Kukira Kau Rumah. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian di mana tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui atau mendeskripsikan dari rumusan masalah tersebut. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Di sini menambah wawasan keilmuan bidang psikopragmatik khususnya pelanggaran prinsip kerjasama oleh penderita bipolar disorder. Dan manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat bagi pembaca atau mahasiswa, juga bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan ajar pembelajaran pragmatik. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama itu definisi dari prinsip kerjasama. Di sini prinsip kerjasama yaitu rangkaian asumsi atau aturan yang mengatur tuturan agar partisipan dapat berbicara secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada psikopragmatik. Di sini psikopragmatik yaitu cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara aspek psikologis individu dengan penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi. Dan yang ketiga yaitu ada bipolar disorder. Bipolar disorder sendiri yaitu penyakit kronis mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati, energi, dan tingkat aktivitas yang berubah secara drastis. Dan yang terakhir yaitu Kukira Kau Rumah. Di sini Kukira Kau Rumah merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2022 yang diproduksi oleh Indie Pictures serta Cinema Pictures yang disutradarai oleh pengusaha. Selanjutnya pada bab 2 yaitu pada peninjauan pustaka. Yang pertama ada deskripsi teori. Di sini peneliti berfokus pada teori psikopragmatik yaitu teori dari psikologi dan pragmatik. Di sini pada teori psikologi peneliti itu berfokus pada psikologi klinis di mana yaitu berfokus pada bipolar disorder. Bipolar disorder sendiri di sini ada 2 yaitu ada episode mania dan juga episode depresi. Pada kajian pragmatik di sini peneliti berfokus pada Maxim Tutur yaitu prinsip kerjasama oleh Grace. Di mana di sini prinsip kerjasama oleh Grace itu ada 4 maksim. Yang pertama ada maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim relasi, dan yang terakhir yaitu maksim cara. Selanjutnya pada penelitian relevan di sini peneliti menetapkan ada 3 penelitian terdahulu yaitu yang pertama penelitian oleh Siti Arifah dengan judul pelanggaran maksim
atas dalam program kontroversi Ganjar Mahfud mulai debut di Metro TV. Selanjutnya ada penelitian oleh Azena Manasabrina dengan judul pelanggaran prinsip kerjasama pasien skizofrenia berat, yaitu studi kasus pragmatik kognitif. Dan yang terakhir yaitu penelitian oleh Hayunir Trisha Anjani dengan judul pelanggaran prinsip kerjasama Grace dalam serial Atlas. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini judul dari penelitian ini yaitu pelanggaran prinsip kerjasama tokoh bipolar disorder dalam film Kukira Kauma karya Vanessa Perspektif Grace. Di sini pada kerangka berpikir yaitu ada teori, ada fokus penelitian dan juga metode penelitian. Untuk teori yang sudah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, dan di sini fokus penelitiannya yaitu pelanggaran prinsip kerjasama oleh tokoh bipolar disorder. Fokus penelitiannya sendiri ada tiga, yaitu bentuk pelanggaran maksim kuantitas, bentuk pelanggaran maksim cara, dan bentuk pelanggaran maksim lainnya. Sedangkan pada metode penelitian, peneliti akan memaparkan pada bab tiga. Di sini pada bab tiga yaitu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Di sini jenis penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana kualitatif deskriptif tersendiri yaitu untuk mendeskripsikan hasil analisis data berdasarkan fakta dan fenomena. Pada pendekatan penelitian di sini peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan teoritis dengan menggunakan teori pragmatik yaitu prinsip kerjasama. Sedangkan pendekatan metodologis di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Di sini kehadiran peneliti yaitu ada 4. Yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai pengumpul data, yang ketiga sebagai penganalisis data, dan yang terakhir yaitu sebagai penyaji hasil analisis. Selanjutnya pada data dan sumber data. Data dari peneliti di sini yaitu tuturan atau dialog antar tokoh. Sedangkan sumber datanya tersendiri yaitu film dengan judul Kukira Kauma yang disutradarai oleh pengusaha. Selanjutnya pada tahap penyajian data, di sini peneliti yang pertama menggunakan teknik unduh yaitu mengunduh film Kukira Kauma menggunakan aplikasi Telegram. Yang kedua yaitu metode simak, di mana peneliti setelah mengunduh film tersebut, peneliti akan menyimak tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip kerjasama dalam film Kukira Kauma. Selanjutnya pada tahap penyajian yang ketiga yaitu teknik catat. Setelah peneliti menyimak, maka peneliti akan mencatat data hasil simakan yang mengandung pelanggaran prinsip kerjasama. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi. Di sini peneliti akan mengklasifikasi data sesuai dengan kode data. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan data. Peneliti di sini menggunakan dua pengecekan. Yang pertama yaitu memperpanjang pengamatan, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan keteguhan. Selanjutnya pada tahap analisis data, di sini peneliti menggunakan metode padan, di mana merupakan metode padan yang kelima yaitu metode padan pragmatis, di mana metode padan pragmatis yaitu alat penentunya yaitu di luar dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan atau diteliti. Artinya metode padan pragmatis yaitu alat penentunya adalah mitra tutur atau peserta tutur. Dengan menggunakan teknik dasar BUM, yaitu teknik dasar bila unsur penentu. Teknik BUM sendiri yaitu teknik yang digunakan untuk memilah data yang berkaitan dengan komponen tuturan. Yang terakhir yaitu tahap penyajian hasil analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik gabungan. Yang pertama menggunakan teknik formal yang peneliti saja